Selamat malam guys, ketemu lagi bersama gua Encek di Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup. Malam ini ketemu dengan Babe Joy. Sehat Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga Bang. Bisa kita sebut orang tua ya, orang tua saya terutama, tempat kita bercerita, bersharing, pelajaran hidup lah intinya. Udah berapa lama Be hidup Be? Kepala 5. Kepala 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat gini bisa seger buger gitu, rahasianya apa Be? Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran. Benar kata memang yang bikin stres, bikin cepet tua pikiran ya Be. Pikiran. Enak bawa senang. Nggak enak bawa senang. Bawa seneng juga ya. Udah, Sini dikit Be, sini dikit Be. Yamin dah. Ya, awet muda. Ya. Awet muda bener Be. Dulu awal karir gimana sih Be ceritanya Be? Dari lulus sekolah nih. Dulu ceritanya SMA itu kan kita suka ngoprek-ngoprek mobil tuh. Bener, berarti SMA udah suka otomotif tuh Be? Udah gitu. Terus Be? Berawal motor. Begitu kecelakaan kita ganti 4 roda. Mobil. Gitu kan. Seneng nih ngoprek-ngoprek. Tapi khususnya di body repair. Body repair. Kenapa Be bisa ke situ Be? Arahnya Be? Karena kan passion ya. Oh, passion. Artinya orang bisa lihat langsung gitu kan ya. Nah, begitu masuk SMA, saya suka bolos. Suka bolos. Sering bolos. Itu kalau nggak ke Cipete Kolong tuh masih ada. Atau ke bengkel-bengkel cat. Bengkel-bengkel cat. Di daerah Ajinawi. Ajinawi bukan patah tulang Be? Itu belah sono. Oh, belah sono. Babe belah sininya. Belah budik. Belah budik. Itu khusus body repair. Body repair. Nah, saya bolos. Liatin orang kerja, saya liatin. Mulai ada ketertarikan. Kebetulan bapak saya itu punya beberapa mobil. Memang gitu. Senang di mobil. Iya. Begitu rusak catnya, dibawa sama sopir. Sopir dari si bapak. Saya suka ikut ke bengkel. Begitu ke bengkel cat udah rapi, kok di situ nilai sama estimasinya dibonya berbeda. Berbeda antara dari bengkel sama yang dikasih ke bapak. Iya, seperti dikorupsi. Saya lihat, gitu kan. Cuma saya seperti pura-pura nggak paham aja. Pura-pura nggak paham. Nah, di hati saya terbenak, nih kalau saya ambil alih, berarti kan saya yang bisa korupsi. Anaknya dong, nggak apa-apa dong, iya kan? Bapak sendiri ya. Halal dong, gitu kan. Udah, saya geser nih sopir, saya ambil alih. Saya bawa mobil ke bengkel atas perintah bapak nih, ya kan? Habis 150, saya tulis 200. Habis 300, saya tulis 500. Ya enggak? Biasa biar nraktir cewek. Korupsi buat duit orang tua mah nggak apa-apa kali. Ya kan? Mungkin bapak juga ikhlas. Nah, terus? Kemudian saya pun begitu masuk kuliah, ya kan? Jadi makelar. Makelar dari si bengkel mobil ini, bengkel cat ini. Iya, jadi kayak temen di kampus itu mau ngecat, saya bawa, ya kan, estimasi 1,5 zaman dulu ya, masih murah. Gede tuh ya. Saya dapat 150, ya kan, dapat lagi, ya kan, 200 dari satu mobil, gitu kan, temen ke temen. Nah, akhirnya lama-lama ini bengkel ngedepak saya. Ngedepak? Iya. Kenapa tuh Be? Lah, untungnya gedean lu. Oh gitu. Iya. Perkara lu cuma nunjuk doang, lo bawa ke sono, gitu kan. Sepertinya dia nggak ridho. Nggak ridho. Ya, akhirnya ada satu pekerjaan, ya kan, satu pekerjaan yang dia nggak mau selesaiin. Sedangkan itu mobil kakaknya dulu pacar saya. Kepending. Iya, duit udah masuk. Akhirnya karena saya nggak enak sama bapaknya, bener. ditanyain mobil udah selesai belum? Mobil selesai belum? Akhirnya saya dengan kecewa datang ke bengkel itu. Saya bilang, mobil hari ini saya bawa, saya tarik. Terus sambil saya ngancam, lo liatin, gua akan bikin bengkel sendiri. Ternyata
dicatat itu sama malaikat. Dicatat deh. Jadilah bengkel di rumah. Awalnya di rumah tuh, Be. Di rumah. Namanya apa tuh, Be? Belum pakai nama. Oh, belum pakai nama. Gitu kan. Pokoknya yang ngecat itu mobil kakak saya, kakak ipar, temen, keluarga iya, deket dulu ya, buat Be. praktek dulu deh, ya kan. Seiring dengan waktu itu bengkel di samping rumah, sebelah kamar kakak saya yang cewek, komplain berisik. Gitu, sempat dikomplain. Komplain. Akhirnya kata bapak saya, udah pindah sana. Di sana kan ada tanah kosong tuh, di daerah Jalan Raya Gandul. Jalan Raya Gandul, Jakarta Selatan berarti, Be. Depok. Oh, Depok maksudnya. Depok. Oke. Ya. Terus Pindah kita, ya pindah. Kita bikin cuma 200 meter, ya kan. Kita bikin oven-ovenan, bikin gitu kan. Nah, seiring dengan waktu mulai terima nih orderan dari luar. ya, dari luar lumayan tuh, ya kan. Kita memang jaga kualitas lah, sampai saya pun pernah belajar bagaimana mengaplikasi cat yang baik. Oh, sampai belajar tuh, Be. Belajar. Gitu. Ada merek-merek, ada beberapa merek lah dulu tuh, ada ICI zaman dulu ya. Zaman dulu. Terus Danagloss. Nah, itu kita belajar supaya hasilnya sesuai dengan aplikasi yang ada di produk itu. Terus setahun 2 tahun sampai saya cuti kuliah. Karena tadinya pagi kuliah, pulang ngebengkel, atau ngebengkel dulu, sore malam kuliah. Akhirnya kita putuskan kuliah sore. Tapi capek, akhirnya saya cuti. Kebablas. Kan udah kenakan kerja, Be. Kebablas. Akhirnya kuliah nggak lulus, gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kan udah bisa nyari duit. Iya, benar. Gitu kan. Nah, saya diledekin teman-teman, wah lu bolos mulu kuliah, ya kan, mau jadi apa? Begitu dia lulus, datang ke bengkel saya minta kerjaan. Iya, itu dia. Iya. Repotnya. Kemarin ngeledekin gua. Ngeledekin, ya mungkin ada hinaan juga, Be. Tapi ending terakhirnya malah minta kerjaan. Terus, Ya, bengkel itu seiring dengan waktu bertambah, customer nambah, ya kan, sampai kita perluasan. Bengkelnya. Bengkel yang tadinya 200 meter jadi 1000 meter. 1000 meter. Luar Dan biasa. teknologinya pun kita datangkan dari Jerman. Ovennya ini. Jadi bukan oven-ovenan lagi, gitu kan. Oven-ovenan lagi. Sampai bertahun nambah customer. Dari yang profesinya ini, kita jadi kenal orang-orang penting juga tuh. Yang polisi, yang Kapolda, pengacara, gitu kan. Banyak gitu loh. Sampai kita bengkel itu berjalan hampir 25 tahun. 25 tahun. Tapi itu tidak mudah. Nggak mudahnya kenapa tuh, Be? Ada rintangan-rintangan apa? Udah pasti ada. Salah satu contohnya? Contohnya, ada customer yang memang niatnya pure mau body repair mobilnya, ya kan. Kita nggak jalan, hanya DP sekian, atau mobil saya bawa kayak nggak percaya, oh iya kita udah langganan, ternyata hilang. Banyak gitu, iya. Tekor ya sudah, nggak apa-apa, bukan rezekinya, gitu kan. Tapi terus bertambah, yang karyawan dari 5 jadi 10 sampai hampir 15. Dan kita memang selalu mengutamakan kualitas, walaupun orang bilang di situ lama, gitu kan. Kan nggak ada murah. Iya, benar. Cepet, yang ada mahal lama. Iya, tapi yang kita jaga memang kualitas, bukan kuantitas. Gitu. Jadi ada harga, ada kualitas, gitu, Be. Kalau mau bagus ya berani mahal. Kalau mau murah
jangan nuntut bagus. Nah, iya. Kalau mau Terus, bagus ya siap ngantri. Iya, gitu, benar. ya kan. Nah, sampai karena dulu belum banyak bengkel yang menggunakan oven yang benar-benar oven. Oven yang dari Jerman tadi. Ya, itu bisa dikatakan di daerah Gandul hanya saya yang punya fasilitas oven itu. Oven itu. Bahkan dari bengkel-bengkel rumahan atau yang lain untuk pengecatan dia sewa tempat saya, gitu loh. Loh, terus hitungannya gimana, Be? Nah, dia sewa per 3 jam. Oh, per 3 jam untuk si oven itu. Iya, jadi dia bawa mobil sendiri, bawa bahan catnya sendiri, kita hanya menyewakan ruangnya Ruangan saja. saja. Ya, sekitar 3-4 jam. 3-4 jam. Ya, itu lumayan cukup terkenal itu bengkel gitu kan. Karena yang memang menyediakan oven yang bukan lokal. Karena di samping sumber daya manusianya yang bagus yang terdidik, didukung dengan fasilitas oven yang memadai, benar. Ya hasilnya insya Allah bagus dan awet. Tuh awal muasalnya kayak gitu ya guys. Ya, perjalanan Babe meniti karir dari sekolah sampai cuti kuliah dan berhasil. Kalau boleh tahu namanya apa, Be? Bengkelnya dulu, Be? Dulu awalnya itu pemberian orang tua, namanya Sinar Jaya Motor. Sinar Jaya Motor. Seiring dengan waktu, kok Sinar Jaya Motor ini di daerah saya itu di Gandul, ada beberapa yang ikutin. Tapi bengkel motor, bikin kusen, iya. Terus material. Loh, kan saya bilang, saya waktu dikasih nama Sinar Jaya Motor kan saya radius sekian saya cek. Udah sempet dicek ya. Iya, nggak ada nih. Oke lah jadi, gitu kan. Nah, begitu ada barang nganter ke bengkel, paket. Isinya oli. Satu mobil diterima admin saya. Saya bilang, siapa yang pesan oli? Ini Pak, kan Sinar Jaya Motor. Betul, tapi kita nggak main oli kan, gitu kan. Akhirnya debat datang. Oh, ini untuk bengkel motor sebelah sana. Salah alamat. Ya, ada yang klaim juga. Ada beberapa yang ngeklaim gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita ngalah. Padahal awalnya Babe duluan tuh ya. Iya. Terus itu pakai nama Sinar Jaya Motor. Nah, begitu saya ada niatan pengen ganti nama bengkel, saya bingung apa yang pas namanya ini biar supaya tidak ada yang nyamain lagi gitu kan. Tiba-tiba sore itu saya lagi bengong di bengkel sendiri, nunggu jemputan. Ya. Oke, terus dijemputlah saya sama orang rumah, naik mobil Crown. Tahun berapa tuh, Be? Tahun 94. Nah, kebetulan Crown itu nomor mobilnya cantik. Plat nomornya berapa, Be? T471 R. Tajir. Kata orang. Iya, gitu kan. Begitu masuk ke parkiran, saya langsung spontan. Nah, spontan kan. Cuma nggak pakai uhuy doang. Itu mah punyanya Komeng gitu kan. Ya, takut kena royalti saya. Ya. Begitu dia masuk, nah ini aja nih, gitu kan. Udah. Saya sholatin, ya kan, istighfar, oke, gitu kan. Bikin nasi kuning. Kita bikin tuh. Ini nggak ada maksud lain ya. Orang bilang baca tajir, saya mah tetap T471R. Kalau ada orang bilang, wah tajir, saya tinggal ngaminin. Gitu kan. Amin. Tapi tidak ada niatan yang lain. Cuman, ya semua juga kehendak Maha Kuasa. Saya ujung-ujungnya, ini aja nih. Akhirnya saya panggil tukang yang bikin plat nomor di Iya, saya bilang saya mau bikin plat nomor mobil motor, dia bilang gitu kan. Bukan mobil, bukan motor, saya bilang. Terus ukurannya berapa? 2 meter kali 7. Astagfirullahaladzim, kata tukangnya. Plat nomor apaan? Raksasa, saya bilang. Dibikin lah, ya kan.
Jadi ukurannya 2 meter 2 meter kali 7. 7. Kan itu kontrakan satu ya. Iya Iya. bener. Udah dibikin persis. Ada logo Polda, Poldanya ada tulisan Ditlantas. Ditlantas, Gitu kan. bener. Nah, cuman begitu ada tulisannya T471R, ya bawahnya itu pekerjaan bengkel itu. Oh gitu. Ya, misalkan body repair, salon mobil, custom mobil itu ada di bawahnya. Tapi orang kalau lihat ya plat nomor, karena Plat nomor. kebetulan mobilnya juga memang ada, dan itu sejarahnya kenapa dapat plat itu dari customer. Dari customer juga. Ya, customer saya itu adalah salah satu Kapolda waktu itu, Jawa Barat. Jawa Barat. Customer. Oke. Mobilnya dijual. Ya kan, saya beli karena saya tertarik dengan nomornya. Jadi begitu udah saya beli, saya pindahin ke mobil saya yang satu, ya kan. Ya sudah saya pakai gitu kan. Nah, ganti nama bengkel itu. Jadi memang mobil itu nomornya memang sudah ada. Sudah ada. Jadi bukan sombong amat gitu kan, nomornya karena tajir gitu. Iya, itu makan orang yang baca. Iya, kalau saya bengkel namanya apa Pak? T471R. Tajir. Tadi kan situ bilang amin gitu kan. Iya, itu kan tinggal sisa. Gitu jalan ceritanya. Iya. Suka dukanya bengkel cat ini apa, Be? Sukanya? Nah, sukanya dulu. Kalau ngebangun mobil orang, terus sesuai dengan yang dia mau, kita bisa wujudkan. Wah, itu senang banget saya. Puas, artinya saya bisa wujudin yang dia mau lewat mobilnya. Jadi ibaratnya ini mobil atau motor gue bikin lu banget gitu. Terus dukanya? Itu apa? Nggak dibayar. Diutangin gak dibayar, gitu. Bayar ya. Kadang ya udah kenal deket gitu kan, ya udah akhirnya ya sukanya itu kita bisa wujudin kepengenan orang, ekspektasi orang ya, ke mobil dia biar jadi itu mobil lu banget gitu kan, itu motor lu banget gitu kan. Kita juga kan terima custom cat motor ya, tapi memang khusus dulu motor gede lah ya. Salah satunya ya Harley lah. Harley, gitu kan. Itu pun saya sempat kerjasama dengan, walaupun di bawah tangan, itu Mabua. Tapi di bawah tangan ya. Di bawah tangan. Seperti gini deh. Ya di bawah tangan pokoknya. Jadi kalau di bawah tangan itu ya kalau di orang tuh siri bang. Iya. Jadi kayak dikasih siri. Jadi resmi. Iya. Repot dah urusannya dah. Nah, terus Be, dari awal Babe sampai ke 25 tahun nih, kendala paling berat tuh apa Be? Selain yang nggak bayar ini Be, dari mempertahankan kan cukup panjang nih, 25 tahun nih. Itu percaya atau tidak, ya lo kan nyiptain ada yang nyata, ada yang goib. Sering saya dikirimin yang goib. Yang goib? Iya. Ada temen punya bengkel juga yang nggak seneng dengan bengkel saya. Itu gimana caranya dibikin kayak kuburan, sepi gitu. Kuburan gimana? Dia sepi bener. Iya, itu pernah. Jadi itu berasa dan terbukti. Iya. Jadi bener-bener kayak lapangan, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan sama sekali. Iya. Seperti ditutup, walaupun ya rezeki kan nggak ketukar ya. Seiring dengan waktu ya rame lagi. Itu lagi kekuatan doa bener ya. Gitu. Jadi ya dalam segi apapun dunia bisnis masih ada yang begitu ya. Masih zaman dulu apalagi ini kita bicara ya mundur 15 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu kan. Yang begitu-gitu kan masih banyak. Iya gitu loh. Kadang bingung juga ya Be, kita kerja udah bener-bener bikin usaha bener, ada aja yang iri ya. Iya. Dan lagi satu lagi kendalanya, kalau tadi senengnya kan kalau mereka puas, ekspektasinya terwujud, ya sesuai dengan yang dia mau. Terus masalah pembayaran. Yang ketiga yang tidak kalah penting, kadang-kadang tukang ada aja yang ngambek. Tukang andalan kita nih, entah ribut sama
temannya. Iya, satu bengkel gitu kan, entah selisih apa, Iya. merasa cemburu, gitu kan. Cemburu. But, aduh, itu tuh kadang bikin tambah pusing. Bikin tambah Iya, pusing, sedangkan bener ya. target harus selesai. Ini jagoan-jagoan andalan kita bermasalah. Daripada ngambek ya. Iya, ngambeknya bukan sama kitanya, gitu kan. Sama temen Iya, gitu gitu kan, dampaknya kan ke pekerjaan. Bener be, bener be. Kita harus kadang cari tukang baru, Ngajarin seleksi lagi ya. Iya. Kalau ngajarin sih nggak, paling Enggak. tinggal kontrolnya aja. Kita cerewetnya keluar lagi. Keluar Gitu. lagi. Karena kita memang kejar kembali ke tadi kualitas bukan kuantitas. Makanya dibilang, oh bengkel itu ya mahal kan itu gitu kan. Ya saya bilang kalau nggak mahal nggak tajir dong. Ya saya buat bercandaan gitu ya. Ya memang bisa dibilang di Depok dan Selatan termasuk mahal. Mahal ya. Karena memang saya ngerjainnya itu tadi kualitas karena hobi. Ya, saya pakai seni gitu loh. Pakai seni. Iya. Jadi orang pun bilang bengkel banyak di Depok, di Selatan. Kenapa pilih di sini? Di sini. Yang katanya mahal tapi tetap mau gitu kan. Karena memang kita mengutamakan dari kualitas sampai karakter mobil ini kembali semula seperti pabrik gitu. Entah karakter dari body, karakter catnya gitu kan, terus detailnya memang kita kiblatnya ke original. Walaupun ada yang minta custom dari 4 pintu jadi 2 pintu, dari 2 pintu bikin 4 pintu. Saya bilang ini mau bikin kontrakan. Iya, kita mah tetap nggak pernah kata nyerah gitu kan. Iya, justru setiap ada permintaan itu, nah ini tantangan baru. Tantangan berusaha untuk mewujudkan be, gimana pun caranya. Betul. Iya, terus kalau untuk berarti buka bengkel itu kan adalah hitung-hitungannya be. Nah antara modal dan salary-nya itu Babe bisa di tahap aman ini di tahun keberapa tuh be? Pasti kan awalnya Babe ngeluarin modal terus gitu. Iya, itu memang bengkel kan hampir 25 tahun hampir 25 tahun. Jadi 5 tahun pertama sampai 10 tahun pertama itu 5 sampai 10 itu kita kayak iklan. Kayak iklan. Iya, tekor sikat. Rugi sikat. Untung alhamdulillah. Impas jadi gitu loh. Yang penting kita kasih hasil dulu nih. Hasil dulu ya. Iya, gitu loh. Ya kan, nggak apa-apa kata almarhum bapak saya. Nggak apa-apa tekor, yang penting nyohor. Iya, kata almarhum begitu. Iya, gitu. Tekor nyohor, biarin deh. Kerjain dulu, ya kan. Sampai ketemu. Kalau masakan begitu ketemu resepnya, kan enak. Enak bener ya kan, ngejualnya enak. Enak makanan gua, cat gua bagus, ya kan. Bener. Iya, orang-orang garansi sebulan. Saya 5 tahun. Bukan main, bro. Makanya dibilang, ini beneran ini. Aja Pak, kalau dalam 5 tahun mobil Bapak catnya berubah pudar gitu kan. Tinggal pilih Pak. Saya cat ulang atau saya balikin uangnya 2 kali lipat. Tapi harga saya tolong yang ditawar. Iya bener be. Itu. Jadi terus karena prinsip almarhum bapak saya ya kan. Ibaratnya mendingan lu naikin harga ya kan, tetap kualitas terjaga. Daripada kualitas dikurangin dikit, harga diturunin dikit. Jangan bener. Jangan, kata almarhum bapak saya begitu. Udah tetap bertahan dengan kualitas lo, bahasanya kan begitu tuh kalau betul. Tahan harga sesuai gitu. Kalau enggak ya silakan cari bengkel lain gitu kan. Ya kan? Makanya tadi dibilang gitu be, ada harga ada kualitas. Iya. Karena jujur saya juga pernah be, ada unit saya itu Lancer Evo 4 be, tahun 2001. Mobil balap nih. Iseng-iseng anak muda be. Iya. Warna kuning be, ya, sempat depan eksiden lah ya kan. Kita bawa ke bengkel, keluar bengkel sih mulus, rapi, bersih. 2 bulan warna depan atau belakang beda be. Iya. Itu biasanya dari material catnya. Jadi kan cat ada 2, ada yang cat PU itu cat open, ada yang
bukan open. Bukan open. Iya, artinya chat open itu yang bagus adalah chat yang memang diperuntukkan untuk plus ruangan opennya. Walaupun tanpa ruangan open pun itu chat bagus. Bagus. Cuma kematangannya kering itu kurang. Dia berbulan-bulan baru bisa kering. Gitu. Iya. Tapi kalau di open yang benar, dia hitungan jam aja udah kering sampai ke besi-besinya gitu loh. Iya, gitu be, bener be. Depan tuh kuningnya bukan kuning, kayak rada oranye pas 2 bulan itu. Belakang kan masih warna asli kan kuning. Ngapa jadi begini mobil gue ya kan? Jadi belang gitu. Belang, masuk bengkel lagi, tapi yang lain nggak balik ke situ lagi akhirnya karena kecewa. Tapi kalau buat saya, belang nggak apa-apa. Kalau mobil, yang nggak boleh belang itu sholat. Iya. Kata bapak saya. Kata bapaknya. Engkong ya. Iya, engkong saya begitu. Mobil mah boleh belang, sholat jangan. Jangan. Gitu. Oke. Be sambil ngerokok boleh nih be. Boleh, makannya boleh kalau ada. Sebenernya kan. Oke be, dari perjalanan hidup Babe udah kita dengar ya guys ya, panjang ya, memang itu suatu apa ya, suatu perjalanan hidup ya be ya. Harus suka orang punya dukanya sejarah pasti ya. ada, be. Ada gak sih be yang Babe pegang sampai sekarang prinsip hidup itu be? Prinsip hidup itu sampai sekarang ya sesuai dengan amanat orang tua. Apa tuh be? Kalau mau mujur di usia ujur, kudu jujur. Begitu, iya. Makanya bener. itu kuncinya. Oke, siap be. Sekarang kita kembali ke episode pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan nih be. Banyak kagak? Udah 8 doang be, 8. 8 kali cepet. Kali cepet 800 dong. Yeah. Main buat beli beras. Iya. Pertanyaan pertama nih ya. Langsung kedua nggak boleh? Nah nggak boleh be. Pertama dulu be. Perbedaannya apa sih be hidup di zaman Babe muda dengan di zaman sekarang nih be? Zaman muda, gue nendang pintu aja mobil datang. Datang ya. Beliin bapak gue. Lo sekarang banyak be, nendang pintu minta aerok be. Kalau sekarang, iya kudu ngerjain sendiri. Iya, kalau dulu mah kita merenggut dikit. Mau apa sih neng gitu, mau apa sih bang gitu. Kalau zaman muda mah enakan begitu. Begitu ya. Kalau sekarang, ya lu cari dia sendiri gitu kan. Apa kayak jual bandar lu gitu. Iya. Kalau ada yang dijual, kalau enggak gimana? Iya, minjem utang enggak. Oke, masih pertanyaan kedua. Pengalaman hidup apa yang bisa Babe berikan untuk kami nih yang muda-muda dalam menempuh ke hari tua nih? Ya kita lihat kan Babe kayak sekarang udah tenang, nyaman, tentram lah ya kan nih. Bersyukur aja sih sebenarnya. Nah, tingkatan syukur buat Babe itu gimana be? Tingkatan syukur. Dikasih ujian ya bersyukur. Dikasih kenikmatan ya bersyukur. Apapun kita syukurin aja. Terima aja gitu. Iya gitu. Udah ada yang ngatur. Udah gitu kan. Gak usah banyak ngeluh be. Jangan. Ngeluh juga percuma be. Kalau banyak ngeluh lama perubahannya. Iya benar. Rebahan mulu, kapan ada perubahan kan gitu ya. Kata Bapak Haji kan gitu. Benar. Masuk pertanyaan 3 be. Dari perjalanan hidup Babe, ada nggak hal yang paling berkesan yang bisa Babe banggakan sampai hari tua be? Ya itu dari dulu itu kita bisa berangkat umroh itu dari hasil bengkel. Saya bisa berangkatin beberapa orang terdekat saya gitu kan. Gitu kan. Sampai ya sekeluarga saya bawa tuh itu alhamdulillah itu dari bengkel. Dari usaha Babe. Udah itu yang buat saya itu yang paling ya mentok lah kalau dibilang ya apalagi gitu kan. Ya. Nah ya. Yang paling bangga ya itu. Bisa membahagiakan orang-orang terdekat ya. Ke Baitullah. Udah iya. Memang ya, tujuan ke situ sih ya. Rata-rata orang Muslim pasti ya.
preman aja aku tanya, lu mau ke Mekah? Mau bang. Wih, Gitu. segitu preman ya. Apalagi kita atasan preman ya. Oke, masuk pertanyaan keempat ya guys. Seberapa penting masa lalu buat Babe? Dan pelajaran apa yang bisa Babe ambil dari masa lalu, Be? Pelajaran masa lalu buat saya, yang buruk pasti di balik keburukan itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Udah pasti. Bagaimana kita nyikapinnya. Benar-benar. Yang baik ya kita pertahankan. Kita berbagi. Entah itu dalam bentuk cerita, ya kan, ke temen, terlebih ya nanti punya anak, punya cucu, ya kan. Kita harus, ya istilah kalau anak sekarang mah forward lah, di-share. Di-share. Kalau sekarang gitu. Iya gitu lah. Bener. Pokoknya enak nggak enak, ya nikmatin aja. Ya. Pasti ada pengalaman ya. Iya. Masuk pertanyaan kelima ya guys. Di usia Babe yang sekarang, pelajaran hidup apa yang paling mahal harganya dan baru benar-benar dipahami setelah melewatinya, Be? Jujur di proses tadi, waktu bengkel, di tahun ke-23 tahun itu bengkel, saya dapat ujian yang benar-benar luar biasa. Yang pada akhirnya itu bengkel saya ganti alih. Oh, diganti alih. Maksudnya diganti alih gimana, Be? Jadi itu bengkel karena ujiannya itu di rumah tangga. Efeknya, dampaknya kan ke pekerjaan, bener ya. Ya, akhirnya saya tutup, ya kan, istilahnya kasarnya saya bubarin, ya kan. Nah, saya situ berpikir kenikmatannya kemarin, nikmat, begitu dikasih ujian yang ini, luar biasa. Bengkel bubar, rumah tangga saya juga bubar. Ya Allah. Tapi dari situ, seiringan waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, baru saya, ya alhamdulillah, ya sekarang ini, saya ketemu, ya bisa dikatakan pengganti teman hidup, yang alhamdulillah saat ini, insya Allah, walaupun bukan yang pertama, tapi ini insya Allah yang terakhir. Bukan. Ini bukan lagunya Bang Oma. Ini dari hati saya. Dari hati, keren. Jadi kejar dunia nggak ada habisnya. Ya. Kadang akhirat jadi lupa. Nah sekarang saya mau balik nih. Saya kejar akhirat nih. Biar dunia tunduk kepadaku. Gitu. Jadi ya udah sekarang mengalir aja. Tapi dari tadi yang awal itu pembentukan diri saya. Iya. Jadi ke Babe yang sekarang nih. Iya, gitu kan. Ya alhamdulillah, alat titipin ya kan. Beda dari orang kan dari Condet ya ini. Ini dari Condet nih, bukan dari langit nih. Condet, Jakarta Timur ya guys ya. Iya, gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan. Dia bisa ya kolaborasi dengan saya. Kolaborasi dengan Babe. Terus Be, masuk ke pertanyaan ke-6. Banyak amat tadi katanya 8. Baru 6. Oh, 2 lagi ya. Sebagai seorang laki-laki, bagian hidup mana yang paling sering dipendam sendiri tanpa banyak bercerita ke siapapun, Be? Biasa kalau saya punya urusan di luar, ya kan, apapun terjadi, udah itu saya olah sendiri. Iya. Kalau ntar yang saya ceritain yang enaknya aja. Yang gak enak mah biar saya aja. Kenapa begitu, Be?
Karena kan memang tulang punggung tuh di saya, Iya. bukan di anak, bukan di istri, kan gitu. Iya, udah saya adepin, ya kan. Sendiri. Sendiri. Iya. Saya untuk yang nggak enak nggak bisa saya ceritain. Iya. Gitu. Karena Iya, artinya itu biar jadi konsumsi saya aja, Konsumsi. gitu, ya kan. ya, Jadi kalau ada yang nggak enak, saya curhatnya yang bikin masalah, yang penentu, gitu kan. Iya, dia yang bikin, dia nyelesain lewat saya, kan gitu. Iya, benar. Iya, kalau udah hasil baru saya ceritain, baru saya ajaknya hasilnya, kan gitu. Iya. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki juga dituntut profesional, Be. Iya, gitu. Punya masalah di rumah jangan dibawa ke kerjaan, Nah, punya kerjaan masalah juga kerjaan jangan dibawa ke jangan dibawa ke rumah. rumah. Gitu. Masuk pertanyaan ke-7 nih, Be. Bawa lagi dong, Mas. Dua lagi. Apa hal yang dulu Babe kejar mati-matian tapi sekarang terasa tidak sepenting dari yang pernah dibayangkan, Be? Dulu penting nih buat Babe, sekarang kayaknya udah biasa aja lah. Harta bener ya. Tahta. Dan kalau wanita saya harus mendampingi hidup, Bang. Iya nggak? Iya. Gua pikir masih dilanjutin ke wanita nih. Enggak, gitu kan. Sekarang kalau saya bikin kaos nih, ya harta, tahta, noni gitu. Iya. Saya lagi bikin kaosnya. Noni siapa, Be? Ada deh. Tanya sama calon muhrim situ dah, gitu kan. Kali dia kenal, gitu kan. Bener. Pertanyaan terakhir nih, Be. Dari sendiri nih, Be, maksudnya di umur Babe yang sekarang ini masih ada nggak yang Babe pengen capai gitu, Be? Yang bahagiain istri, Bagian istri, bagian anak, itu aja, Be. iya. Yang lain-lainnya udah Yang lain, jalan aja ya. Yang lain mengalir aja. Artinya nggak kayak dulu. Harus dapet, harus jadi, harus kelar. Bener. Kalau sekarang tetap kita tidak munafik, gitu kan. Ikhtiar mah perlu kan? Ikhtiar bener. Iya, kita ikhtiar dulu, gitu kan. Kejar, ya kan. Cuman nggak kayak dulu, gitu Nggak aja. kayak dulu, nggak sengoyoh dulu, Be. Jadi kalau misalkan kerja, gitu kan, nggak pakai doa, sombong. Sombong bener. Doa mulu, Nggak pakai kerja. bohong. Iya. Bener. Masa kita doa mulu, jubret, enak banget ya. Enak banget. Iya. Mau saya itu di masjid nggak pulang-pulang. Iya, saya juga mau deh jadi. Apalagi kita ke Ka'bah. Iya. Doain depan Ka'bah. Bret, kan nggak mungkin. Iya, bener. Jadi yang benar mah ya sekarang ya ikhtiar, ya doa. Doa ya ikhtiar. Oke. Gitu ya, guys ya. Jadi malam ini kita sudah mendengar langsung pengalaman hidup dari seorang Babe Joy, dari sekolah, kuliah, punya usaha, sampai dijailin orang usahanya, sampai di masa tua ini Babe udah tenang, udah nyaman, tentram ya, Be. Masuk di segmen terakhir aja ya, guys ya. Kata-kata hari ini, Be. Untuk kita yang muda-muda nih, Be. Itu tadi nggak akan berubah. Apa tuh, Be? Jujur, mujur. Jujur, mujur. Gimana aja itu kepake. Mau di pekerjaan, mau tinggal di mana, kita jujur, insya Allah mujur. Gitu, bener ya. Sampai ujur sekalipun. Mujur. Iya. Iya, karena dari orang tua saya juga ngasih apa ya, ngasih kata-kata, dimanapun lo berada, lo harus jadi orang jujur, orang baik. Karena ketika lo susah, pasti akan ada aja orang-orang yang nolong lo, gitu, Be. Kalau boleh ditambahin ya satu lagi. Apa tuh, Be? Apapun yang terjadi, tetaplah berbuat baik. Tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi. Nggak boleh emosi tuh, Be? Nggak boleh. Bolehlah dikit lah. Jangan. Kalau masih ada saya bayarin emosinya. Kan kadang kan ada yang bilang, sekali-sekali jangan kasih susah Tuhan, balas aja sekalian, gitu. Jangan nunggu karma dari Tuhan, kan gitu, Be. Iya. Ya, yang pasti kita harus lebih baik dari dia. Udah lebih kita. baik dari dia. Siap, Be, kalau gitu, Be.
Oke, sekian dan terima kasih guys untuk malam ini bersama Bapak Joy. Sampai jumpa di video selanjutnya di Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.